Apakah Jokowi dan geng Solo akan cukup sakti untuk menghindari undang-undang perampasan aset nanti? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Undang-undang perampasan aset adalah satu hal yang paling krusial yang didengungkan oleh para pendemo yang hingga di tanggal 3 September ini belum terlihat mulai berkurang. Dan apakah nantinya akan bisa mengusut atau menguak apa yang dicurigai terjadi pada pemerintahan sebelumnya yang digawangi oleh Pak Jokowi? Ini kan banyak teori konspirasi di dalam demo tersebut, termasuk salah satunya adalah pihak geng Solo yang mencoba untuk menggoyang kekuasaan. Jika memang kita anggap saja teori konspirasi itu benar adanya dan pada akhirnya undang-undang perampasan aset ini disahkan, berarti memang ini ada dari mungkin dari pemerintah sendiri mau mencoba untuk mengadili dosa-dosa pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Saya pikir geng Solo itu nggak perlu takut dengan perampasan aset karena memang dalam sejarah tidak pernah ada presiden Indonesia yang akhirnya diadili. Karena memang akhirnya juga geng Solo meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan kemarin itu bukan hal yang diputuskan seorang diri oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi sebagai seorang petugas partai melakukan ini bersama-sama tentu saja dengan partai yang menugaskan beliau ini tadi. Jadi sejatinya teori menuduh geng Solo ada di balik ini, itu satu teori yang kalau menurut saya, kalau Gofar Hilman bilang mainnya jauh, pergi jauh begitu. Ini mainnya kejauhan sampai akhirnya nyasar terlalu jauh. Jadi kalau saya kira siapapun penunggang kerusuhan, ini bukan geng Solo karena mereka tidak punya kepentingan secara langsung agar ini itu gagal untuk dilakukan. Malah sejatinya ini semua adalah upaya untuk agar itu semua terwujud, agar bisa dipisahkan apa yang menjadi keputusan dari Pak Jokowi saat kemarin dan apa yang menjadi apa yang diputuskan bersama-sama oleh beliau dan juga siapapun yang ada di belakang beliau itu. Oke, berarti tapi kalaupun undang-undang perampasan aset ini disahkan, sebelumnya saja, maksudnya ini belum disahkan undang-undang perampasan aset, sudah banyak orang-orang dalam tanda kutip, kalau kata para pembenci Jokowi ya, orang-orangnya Pak Jokowi sudah mulai diringkus gitu bahasanya. Apakah akan lebih banyak lagi orang-orang pemerintahan zaman Pak Jokowi ini diringkus jika perampasan aset ini disahkan? Saya kira kalau orang-orangnya Pak Jokowi, kita harus tentukan dulu itu siapa. Sedangkan saat ini yang disebut sebagai orang-orang Pak Jokowi ini adalah menteri-menteri yang merupakan menteri dari Pak Jokowi kemarin itu. Nah, apa yang kemarin dilakukan adalah penangkapan terhadap para koruptor yang memang melakukan dosa-dosa yang mereka memang lakukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Meminta 3 miliar dan motor Ducati itu kan nggak untuk kepentingan kelompok kan. Nah, tapi kalau memang ternyata ini adalah sebuah bentuk dari kemarahan, saya pikir juga kenapa? Karena ini malah akan memperbaiki citra yang sebenarnya terjadi, terutama saat misalkan kasus dengan Sylvester Matutina itu, kalau dia bisa diusut, Pak Jokowi malah akan lebih aman di sini. Tapi kan Sylvester aja sampai hari ini nggak keusut ya, cuma itu hal lain lah. Cuman di satu sisi juga, kalaupun memang ada banyak orang-orang pemerintahan Pak Jokowi yang pada akhirnya diperiksa dengan landasan disahkannya undang-undang perampasan aset ini, pasti kan akan ada gelombang lebih besar dari masyarakat yang menuntut, yaudah Pak Jokowi juga harusnya diadili dan diperiksa juga dong. Ya, kalau ternyata ditemukan bukti silahkan. Tapi setahu saya dan sepengamatan saya selama ini, tidak ada bukti yang mengarah langsung. Bahkan ada yang mengaku bahwa korupsi dana haji itu diperintah oleh Pak Jokowi atau apapun yang lainnya. Ini sesuatu yang perlu pembuktian yang lebih jauh lagi. Dan tidak hanya dengan misalkan, oh gampang kalau masalah itu tinggal aja si ketua salah satu ormas ini harus diperiksa, pemilik travel umrohnya ini juga harus diperiksa karena mereka yang konon katanya bekerja sama di sini dan juga Pak Jokowi ini tadi. Tapi tetap memeriksa siapapun di sini dengan asas praduga tidak bersalah tanpa ada sebuah bukti, ini akan jadi satu hal yang sulit untuk dilakukan. Kecuali ada undang-undang perampasan aset itu kan? Betul. Nah, tapi jika perampasan aset itu memang terjadi, pertanyaannya adalah, apakah ada peningkatan kekayaan yang terjadi kepada Pak Jokowi atau kepada keluarganya? Yang saya merasa bahwa hal ini juga
nggak mungkin ada. Tapi kalaupun ternyata kita ngomong ngelanturnya di sini, ya pasti udah di-masking dulu lah sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini tidak akan menyentuh Pak Jokowi, tapi akan menyasar orang-orang yang lainnya. Dan mereka lah yang sebenarnya saat ini panik sepanik-paniknya. Karena jika itu dilakukan, maka ini akan jadi sebuah, kalau saya bilang penangkapan massal besar-besaran, akan ada pengungkapan akan hal-hal yang pasti akan membawa sebuah chaos yang luar biasa di negeri. Oke, tapi kan kalau kita berbicara juga tentang penangkapan korupsi, ini nggak jauh dari politik panggung belakang yang pastinya ada nego-nego di bawah meja, ya kan? Iya. Nah, di satu sisi juga kalau Pak Prabowo sebegitu masifnya menangkapi orang-orang yang mungkin kalau bahasanya itu orang-orang yang dulunya pernah berada di belakang Pak Jokowi, itu bisa terjadi kekeosan di dalam politik panggung belakangnya juga dong. Dan karena itulah dinamakan politik. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu seperti teorinya. Memang akan ada simbolisasi, ada martir yang akan dihukum di sini. Tapi tentu saja kita akan tahu jika ternyata hal tersebut malah menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi, maka akan ada sebuah upaya yang akan dilakukan agar ini semua tetap bisa dijalankan tapi tidak malah menimbulkan komplikasi yang akan lebih luar biasa lagi. Berarti lantas posisinya Pak Jokowi di sini, kalaupun memang kita bilang ya tidak pernah ada presiden yang diadili setelah dia masa menjabat. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Pak Jokowi ini sebenarnya cherry picking juga ke orang-orang yang dia lindungi. Terbukti Sylvester sekarang masih aman, dan mungkin menteri-menteri yang memang dia pilih lah maksudnya. Kalau masih dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan, kita nggak bisa bilang aman. Tapi kalau seandainya sampai akhir tahun ini, Sylvester sampai tidak akhirnya diproses, satu harus ada penjelasan yang jelas mengenai hal itu, yang artinya dia tidak terbukti. Atau jika tidak, jika keputusan itu sudah inkrah, ya harus ditegakkan. Jika tidak, maka ya mungkin bahkan saya sendiri akan tidak memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo, dan juga simpati saya hilang kepada Pak Jokowi. Tapi saya yakin, ini semua pasti akan diproses. Termasuk Pak Sylvester berarti? Oh iya, saya yakin. Kalaupun istilahnya sekarang ini anggap aja dia nggak bersalah sekalipun, mungkin akan diahokkan. Ya, Pak Ahok waktu itu masuk ke penjara gara-gara dia membuat orang-orang marah, dan yang marah ini umat Islam. Ya terpaksa dia harus masuk ke situ, padahal dia nggak salah. Tapi kalau dari undang-undang perampasan aset juga, nah ini kan berarti yang cemas bukan cuman orang-orangnya yang kita bilang. Ya tentu saja PDIP, karena dia adalah partai pemenang sebelumnya. Bukan saya ingin menuduh, tapi PDIP partai pemenang yang otomatis dia ini memiliki kekuasaan yang paling besar saat itu. Apakah partai lain juga nggak ada yang akhirnya cemas? Ada banyak, tapi yang paling cemas pasti PDIP karena dia ini yang membuat aturan di legislatif tentu saja. Terus dia ini yang ada di belakang semua wakil rakyatnya kan ada di mana-mana. Dan artinya hal-hal itu tadi pasti akan dipertanyakan. Maka ini akan jadi satu hal yang sangat menghebohkan. Tapi sayangnya ini sudah digelontorkan ke masyarakat, dan masyarakat saat ini meminta. Ini akan jadi sebuah chaos politik. Bagaimana cara agar korban yang timbul ini tidak sebanyak dan akhirnya menimbulkan kekacauan dalam skala besar, itu adalah seninya. Berarti harus terjadi lobby-lobby politik. Dan kita tahu lobby-lobby politik ini sudah terjadi jika memang undang-undang perampasan aset ini disahkan, dan tidak banyak mungkin orang-orang dari elit penguasa sebelumnya ini yang mana itu kebanyakan PDI Perjuangan itu tidak ditangkap. Makanya itulah namanya politik. Karena memang akan sulit menegakkan peraturan setegak-tegaknya walaupun di negara paling demokratis Amerika atau manapun itu. Tapi kita ini berproses, dan saya ingin realistis, walaupun mungkin akan terdengar pragmatis, tapi memang akan ada lobby-lobby. Karena jika memang ini mau diberlakukan, maka kita harus tahu apa dampak dari ini semua. Dan kita juga harus mengerti dulu apa yang kemarin itu terjadi, hingga bisa saja dugaan bahwa ya partai yang terbesar, yang pemenang pemilu dan pemenang legislatif ini, itu adalah yang terbanyak akan disasar ya, karena teorinya itu tadi mereka yang mendapatkan kekuasaan yang paling besar. Tapi saya yakin ya lobby-lobby itu pasti ada. Dan perkaranya selama ini kan permasalahannya adalah masyarakat itu sudah tahu kalau anggota DPR memang mayoritas di antara mereka itu ia mendapatkan kemewahan, kekayaan hidup, dan sebagainya. Tapi kan akhirnya mereka marah karena itu dipertontonkan. Ini sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi sekian lama dan masyarakat memendam saja. Jadi kalau saya pikir jika itu hanya lobby-lobby, ya harapannya tidak ada kamera di situ yang akan bisa membuat kekacauan akan meluas seperti sekarang ini. Oke, terakhir, kalaupun memang kita anggap aja lobby-lobby politik ini gagal terjadi dan terjadi chaos dan penangkapan yang pasti mayoritasnya partai penguasa sebelumnya.
atau mungkin dari Demokrat juga bisa karena 2 periode juga berkuasanya. Nah, ini kan mau sampai mana? Kita mau mengusut itu tadi. Kalau saran dari saya sebaiknya, iya sejak peraturan itu berlakukan, ini akan berlaku onward. Karena jika ini dilakukan backwards, maka akan terjadi penolakan yang sangat besar. Dan di situ uang pun akan bermain. Dan takutnya ini semua hanya akan jadi omong-omong belaka. Oke, nah iya makanya maksudnya apakah pada akhirnya kalau kita bilang terjadi kekacauan yang mana memang banyak orang ditangkap berkat adanya undang-undang perampasan aset ini, nama Pak Jokowi bisa terseret nggak? Karena belakangan ini juga udah berapa kali terseret, maksudnya kayak Pemrembong bilangnya atas perintah Pak Jokowi. Saya katakan terseret itu sangat mungkin, tapi sampai akhirnya ditersangkakan tidak akan mungkin. Dan itu bukan karena kesaktian Pak Jokowi, tapi karena untuk menjaga sebuah keberlanjutan dari Presiden Indonesia tidak ada yang akhirnya diperkarakan secara hukum. Karena jika itu sampai terjadi, sangat besar kemungkinan Pak Prabowo nanti akan menghadapi hal yang serupa. Dan dia pasti tidak menginginkan itu terjadi. Tapi kembali lagi, inilah politik. Dan harus kita pisahkan dari utopia tentang demokrasi yang sesungguhnya. Apakah kita memang harus mengadopsi demokrasi ini dengan seperti apa adanya dan di mana demokrasi itu dilahirkan, atau kita menemukan demokrasi Pancasila penuh gotong royong dengan cara kita sendiri? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.